Ada kisah menarik yang bisa diambil pelajaran akan ampuhnya doa jelek seorang ibu pada anaknya, yaitu pada kisah Juraij. Jika tahu demikian, sudah barang tentu seorang anak kudu memuliakan orang tuanya. Jangan sampai ia membuat orang tuanya marah, sehingga keluar kata atau doa jelek yang bisa mencelakakan dirinya. Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada bayi yang dapat berbicara dalam buayan kecuali Isa bin Maryam dan bayi di masa Juraij. Lalu ada yang bertanya, wahai Rasulullah, siapakah Juraij? Beliau lalu bersabda, Juraij adalah seorang rahib yang berdiam diri pada rumah peribadatannya, yang terletak di dataran tinggi gunung. Terdapat seorang penggembala yang menggembalakan sapinya di lereng gunung tempat peribadatannya dan seorang wanita dari suatu desa menemui penggembala itu untuk berbuat mesum dengannya. Suatu ketika, datanglah ibu Juraij dan memanggil anaknya, Juraij, ketika ia sedang melaksanakan salat, wahai Juraij. Juraij lalu bertanya dalam hatinya, apakah aku harus memenuhi panggilan ibuku atau meneruskan salatku? Rupanya dia mengutamakan salatnya. Ibunya lalu memanggil untuk yang kedua kalinya. Juraij kembali bertanya di dalam hati, ibuku atau salatku? Rupanya dia mengutamakan salatnya. Ibunya memanggil untuk kali ketiga. Juraij bertanya lagi dalam hatinya, buku atau salatku? Rupanya dia tetap mengutamakan salatnya. Ketika sudah tidak menjawab panggilan, ibunya berkata, semoga Allah tidak mewafatkanmu, wahai Juraij, sampai wajahmu dipertontonkan di depan para pelacur. Lalu ibunya pun pergi meninggalkannya. Wanita yang menemui penggembala tadi dibawa menghadap raja dalam keadaan telah melahirkan seorang anak. Raja itu bertanya kepada wanita tersebut, hasil dari hubungan dengan siapa anak ini? Dari Juraij, jawab wanita itu. Raja lalu bertanya lagi, apakah dia yang tinggal di tempat peribadatan itu? Benar, jawab wanita itu. Raja berkata, hancurkan rumah peribadatannya dan bawa dia kemari. Orang-orang lalu menghancurkan tempat peribadatannya dengan kapak sampai rata dan mengikatkan tangannya di lehernya dengan tali lalu membawanya menghadap raja. Di tengah perjalanan Juraij dilewatkan di hadapan para pelacur. Ketika melihatnya Juraij tersenyum dan para pelacur tersebut melihat Juraij yang berada di antara manusia. Raja lalu bertanya padanya, siapa ini menurutmu? Juraij balik bertanya, siapa yang engkau maksud? Raja berkata, dia wanita tadi, berkata bahwa anaknya adalah hasil hubungan denganmu. Juraij bertanya, apakah engkau telah berkata begitu? Benar, jawab wanita itu. Juraij lalu bertanya, di mana bayi itu? Orang-orang lalu menjawab, itu, di pangkuan ibunya. Juraij lalu menemuinya dan bertanya pada bayi itu, siapa ayahmu? Bayi itu menjawab, ayahku si penggembala sapi. Kontan sang raja berkata, apakah perlu kami bangun kembali rumah ibadahmu dengan bahan dari emas? Juraij menjawab, tidak perlu. Ataukah dari perak? Lanjut sang raja. Jangan, jawab Juraij. Lalu dari apa kami akan bangun rumah ibadahmu? Tanya sang raja. Juraij menjawab, bangunlah seperti sedia kala. Raja lalu bertanya, mengapa engkau tersenyum? Juraij menjawab, saya tertawa karena suatu perkara yang telah aku ketahui, yaitu terkabulnya doa ibuku terhadap diriku. Kemudian Juraij pun memberitahukan hal itu kepada mereka. Disebutkan oleh Bukhari dalam Adabul Mufrad, dikeluarkan pula oleh Bukhari, 60 Kitab Al-Anbiya, 48 bab, Wadkur fil Kitabi Maryam. Muslim, 45 Kitab Al-Bir Wash Silah wal Adab, Hal. 7